Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Ditya Ani Sembako ya, alias Teteh Simpur Jaya. Ini kembarannya Teteh Simpur Jaya ya, yang masih bertanya-tanya. Saya jelaskan lagi di sini, saya tuh kembarannya Teteh Simpur Jaya ya, teman-teman. Salam kenal untuk semuanya ya yang masih penasaran. Kembali lagi teman-teman beraktivitas di warung sembako ya. Ini suasana malam hari ya. Saya masih pakai kostum yang sama ya dengan Teteh Simpur Jaya, teman-teman. Ini satu paket yang ambil gambarnya. Jadi tuh saya iseng aja di warung ya, suka mantengin HP gitu. Kadang-kadang videoin apa aja gitu teman-teman tentang kegiatan saya di warung sembako ya. Ini sebagai kenang-kenangan juga untuk nanti saya mungkin beberapa bulan ke depan ataupun beberapa tahun ke depan kita bisa melihat kegiatan saya. Oh iya, waktu itu saya tuh ngapain di warung ya, seperti itu ya. Oh iya, masih ada tuh tetangga saya yang baru pindah, seperti itu ya, contohnya seperti itu teman-teman ya. Bukan maksud apa-apa ya, sekalian sharing juga kegiatan saya, dan syukur-syukur jika ada manfaatnya ya teman-teman, seperti itu ya. Mohon maaf ya jika teman-teman kurang nyaman dengan apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman dengar ya. Kemungkinan saya tuh sering banget sering ada yang nanyain juga gitu ya, ini kok Teh Ani bukannya Teteh Simpur Jaya, katanya bukannya Simpur Jaya channelnya. Itu saya juga teman-teman ya. Begitulah ya teman-teman, kegiatan saya sehari-hari di warung sembako ya. Di 3 channel itu saya ngerumpi teman-teman ya, berbagi kegiatan saya setiap hari di warung, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan nontonnya dan gak bosan juga dengerin suara saya teman-teman ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf juga ya, karena mungkin banyak kata-kata saya yang salah ataupun tidak sepaham dengan teman-teman ya. Di video kali ini saya akan sharing lagi pengalaman saya selama berdagang sembako teman-teman. Ini khusus pemula ya, ini sebagai ide atau peluang usaha warung sembako ya teman-teman. Ini kita punya 10 macam barang yang sangat laris banget setiap harinya teman-teman. Ini mungkin bagi pemula sangat perlu ya. Barang-barang apa aja sih biasanya di warung sembako itu untuk pemula ya, supaya setiap hari dapat penglaris, dapat uang gitu ya, dapat perputaran yang cepat, barang-barangnya selalu laris manis, seperti itu ya teman-teman. Dan barang apa saja sih yang selalu laris manis setiap hari dan banyak juga dicari pelanggan ya teman-teman. Contohnya seperti ini barangnya. Yang pertama adalah barangnya itu kesukaannya bapak-bapak teman-teman ya, aneka macam atau aneka merek, kretek ataupun filter ataupun mil ya, beberapa macam rokok teman-teman ya kita sediakan di warung sembako. Tapi itu pun jika teman-teman memang sudah siap menjual rokok ya. Ada beberapa teman warung sembako yang memang tidak menjual barang rokok ini ya, namun bagi saya di sini ini menurut saya, kenapa saya tidak menjual, karena suami saya pun kebetulan perokok ya. Jadi saya tidak ragu lagi untuk selalu menjual rokok setiap hari teman-teman. Dan ini barang ini sudah terbukti banget setiap hari lakunya cepet banget ya teman-teman. Entah itu kita menjual secara eceran ataupun perbungkus gitu ya, ini dijamin laris banget ya barang ini teman-teman. Kita sediakan aneka macam rokok tergantung di wilayah teman-teman lakunya itu rokok merek apa ya. Kalau di saya itu seperti gudang garam, dari produknya gudang garam seperti itu ya, seperti Jarum Super ataupun Mil gitu ya. Itu sangat laku ya, produk-produk Sampurna, produk Jarum gitu teman-teman. Ada juga yang rokok-rokok baru juga seperti Kelas Mil itu ya. Ada juga yang rokok selera yang murah gitu, ada juga yang Jinggo gitu teman-teman ya. Beberapa rokok itu banyak sekali macamnya ya, bermacam-macam merek rokok, mungkin ratusan ya teman-teman rokok itu ya. Tapi kita cari yang paling laku di wilayah kita itu rokok apa ya teman-teman. Untuk pemula kita siapkan beberapa bungkus dulu, jangan membeli satu selop langsung ya. Kita membeli misalnya 5 bungkus dulu untuk pemula ya, seperti itu, supaya kita tahu rokok apa saja sih yang paling cepat lakunya, yang paling cepat larisnya di wilayah kita itu apa ya teman-teman. Karena di setiap wilayah itu pastinya beda-beda rokoknya, yang paling laris, yang terlaris itu rokok apa gitu teman-teman. Nah ini yang kedua peluang usaha di warung sembako itu adalah mie instan teman-teman ya. Kita siapkan beberapa produk mie instan, entah itu yang goreng ataupun yang rebus ya. Sekarang tuh banyak banget varian rasa mie instan seperti
yang goreng, yang rebus pun bermacam-macam rasa seperti soto ya, ada juga yang ayam bawang ataupun rasa lainnya ya, ataupun yang gorengnya juga sama, banyak sekali varian rasanya sekarang ini ya, entah itu dari produknya Indofood ataupun produk-produk dari Wings Food ya, banyak sekali ya teman-teman, aneka rasa mie instan. Bukan hanya itu saja, juga banyak sekali dari produk-produk lain mie instan ini ya teman-teman. Tapi di sini di wilayah saya ini paling ya itu ya dua macam itu teman-teman, dari Indofood dan dari Wings Food ya, itu yang paling laku teman-teman, seperti itu. Mie instan ini banyak sekali yang mencari, banyak sekali yang meminati teman-teman ya. Ini kita harus sediakan beberapa rasa mie instan ya. Ini peluang kita di warung sembako ya, peluang usaha kita di warung sembako sangat laris banget pokoknya teman-teman. Setiap hari pasti kita akan menjualnya, karena mie instan ini selain harganya yang murah meriah juga enak rasanya ya teman-teman. Makanya itu pelanggan-pelanggan tuh banyak yang mencari aneka rasa mie instan ini. Nah, untuk yang ketiga peluang usaha di warung sembako itu adalah gula, kopi, teh gitu teman-teman. Itu juga sangat laku sekali di warung sembako, pasti setiap hari kita menjual barang-barang seperti itu ya. Ini juga sebagai peluang untuk teman-teman yang mau buka usaha warung sembako ya. Kita siapkan beberapa kilo gula ya, gula putih ataupun gula merah seperti itu ya. Jika masih pemula kita siapkan beberapa kilo, misalnya ukurannya setengah kilo, ukuran seperempat, ukuran 1 kilo kita beli ya teman-teman, supaya membuat kita lebih lengkap lagi dagangan. Dan itu pun memang banyak sekali yang mencari karena itu barang pokok teman-teman ya. Untuk pemula kita siapkan misalnya 5 kilo dulu ya, bisa, ataupun 10 kilo, ataupun menyesuaikan dengan modal yang kita punya teman-teman ya. Kita membeli ukuran seperempatan ya, ukuran setengah kilo dan 1 kiloan gitu teman-teman ya. Kita juga membeli teh ya, teh sasetan ataupun yang kotak gitu. Teh itu kan banyak macamnya, banyak mereknya ya, sesuaikan juga dengan yang biasanya dipakai di daerah teman-teman seperti apa tehnya ya, merek apa gitu teman-teman. Misalnya teh saset yang celup gitu, ataupun yang bubuk kecil-kecil seperti itu ya. Itu juga sama laku banget teman-teman di warung sembako ya. Dan juga kita siapkan juga beberapa kopi instan ya, seperti kopi saset gitu ya, yang plus gula ataupun yang non gula. Juga siapkan juga beberapa saset, beberapa bungkus susu ya, susu coklat ataupun yang putih yang kental manis gitu teman-teman ya. Banyak sekali merek-mereknya ya. Kita sesuaikan juga dengan kebutuhan pelanggan kita, merek apa nih biasanya nih lakunya di daerah teman-teman, seperti itu ya. Untuk kopi instan pun kita sesuaikan dengan kebutuhan para pelanggan kita ya. Misalnya kita baru buka nih warung sembako kita, misalnya kita menyediakan beberapa renceng terlebih dahulu ya. Misalnya kopi hitam 3 renceng ataupun 5 renceng. Banyak sekali sih macam-macam kopi instan itu, ada yang ABC susu, ada yang ABC mocha ya, ada juga Indo Cafe Mix, ada juga kopi luwak dan lain-lain ya teman-teman. Banyak sekali di agen-agen beberapa macam kopi instan ya, kita tinggal pilih aja. Yang keempat peluang usaha untuk warung sembako itu adalah telur teman-teman ya. Barang telur ini barang wajib ada juga di warung sembako ya. Selain pengolahannya yang mudah, harganya pun bervariasi teman-teman ya, bisa menyesuaikan dengan musiman harganya ya. Kadang-kadang biarpun telur harganya mahal, tapi cepat sekali lakunya ya teman-teman. Nah, yang kelima peluang usaha untuk di warung sembako yang laris banget ini teman-teman adalah beberapa macam makanan ringan ya, seperti snack-snack itu ya teman-teman. Ini banyak sekali disukai oleh pelanggan saya teman-teman ya. Ini saya mencontohkan di warung saya seperti itu ya. Ini pengalaman saya juga. Dulu saat di awal-awal saya buka warung sembako itu, saya memperbanyak jajanan anak-anak seperti ini teman-teman ya, biar banyak pelanggan yang berdatangan ya, biarpun anak-anak nggak apa-apa, untuk menarik para pelanggan yang lainnya teman-teman ya. Terkesannya itu warung kita tuh rame gitu, banyak yang berbelanja seperti itu ya, padahal hanya membeli snack-snack aja misalnya seperti itu ya. Itu kan memancing juga untuk pelanggan lain untuk berdatangan berbelanja ke warung kita. Snack-snack ini banyak sekali macam harganya ya teman-teman, banyak macam harganya. Ada yang 500 rupiah, ada yang 1000-an, ada juga yang 2000-an ya. Kita sediakan beberapa macam, beberapa varian rasanya ya, entah itu yang gurih, yang manis ya teman-teman, seperti itu. Dan juga siapkan juga beberapa air mineral teman-teman ya.
minumannya seperti itu ya. Misalnya yang rasa teh ataupun yang rasa buah-buahan ataupun yang air mineral yang gelasan gitu ya teman-teman, itu juga sangat laris banget di warung sembako ya. Ini juga sebagai peluang usaha untuk pemula di warung sembako, sangat laris manis setiap harinya. Yang keenam selanjutnya peluang usaha di warung sembako itu yang paling laris manis adalah minyak goreng teman-teman. Minyak goreng pun sangat laris banget di warung sembako ya. Kita siapkan beberapa kilo ataupun beberapa liter gitu minyak goreng ya, dari berbagai ukuran teman-teman. Sekarang tuh banyak sekali kemasan kecil, kemasan setengah kilo, setengah liter gitu ya. Kita siapkan beberapa bungkus misalnya ya teman-teman, seperti itu ya. Untuk pemula misalnya kita membeli hanya 6 biji dulu ya, ataupun setengah karton dulu seperti itu ya, ataupun yang kiloan misalnya 5 kilo ya, campur ukurannya. Yang ketujuh, kita siapkan beberapa macam aneka bumbu teman ya. Bumbu-bumbu seperti bumbu-bumbu dapur ya, seperti tepung bumbu yang untuk racik ikan, racik tempe. Bumbu-bumbu instan itu kan laku banget sekarang teman-teman ya, banyak sekali aneka rasanya yang untuk sayur sop, untuk sayur lodeh, sayur asem ya, contohnya seperti itu. Dan juga tepung bumbu yang aneka rasa seperti untuk ayam, untuk ikan, untuk serbaguna seperti itu ya. Itu pun laku banget di warung sembako ya. Ataupun kita menyediakan beberapa bumbu-bumbu lain seperti masako ayam, royco ayam, dan garam juga jangan ketinggalan teman-teman ya. Ataupun sekarang tuh lagi musim bumbu-bumbu yang instan, yang marinasi gitu, ataupun yang lada bubuk, lada halus ya. Lada halus itu sama aja sama lada bubuk ya. Ketumbar ya, ketumbar halus ataupun kunyit bubuk seperti itu ya teman-teman. Yang kedelapan, kita siapkan di warung sembako kita nanti ya. Ini sebagai peluang usaha juga teman-teman, aneka sabun ya, peralatan mandi ya, ataupun peralatan mencuci teman-teman ya. Sabun tuh banyak jenisnya, sabun mandi ataupun sabun cuci ya. Ada yang cair sabun mandi, ada yang juga yang batangan gitu teman-teman. Kita beli beberapa varian, beberapa merek ya untuk di warung kita nanti teman-teman ya. Ini sebagai peluang usaha juga, sangat laris banget setiap hari pastinya. Juga sabun mencuci pun banyak sekali variannya ya, ada yang bubuk, ada yang cair, ada yang colek gitu teman-teman ya. Dan berbagai juga ukuran kita siapkan, tergantung modal kita berapa modalnya kita beli ya teman-teman. Berapa misalnya beberapa warna, beberapa renceng seperti itu ya. Ini laku banget di warung sembako teman-teman. Ini peluang usaha untuk kita di warung sembako ya, menyediakan beberapa macam perlengkapan kebersihan ya, seperti sabun mandi, sabun cuci tersebut. Dan jangan lupa juga siapkan juga pewanginya teman-teman, pewangi pakaian setelah mencuci gitu ya, seperti misalnya Molto ataupun Downy, softener, Soklin, ataupun pelembut baju lainnya ya teman-teman, yang bisa kita beli di agen-agen terdekat. Dan memang kita menyesuaikan juga dengan kebutuhan pelanggan kita ya. Untuk di awal-awal kita beli pastinya hanya sedikit-sedikit dulu teman-teman ya, misalnya 3 renceng ataupun 5 renceng gitu ya, 5 lusin ataupun 3 lusin dulu ya, sesuaikan dengan modal kita teman-teman ya. Nah, untuk perlengkapan mandi kita bisa beli sabun mandi diantaranya itu ya, dan juga ya seperti sampo yang sasetan teman-teman, seperti itu ya. Kita sediakan beberapa renceng, beberapa varian mereknya juga. Dan juga kita siapkan juga pasta gigi dan juga sikat giginya seperti itu ya teman-teman. Itu salah satu peluang usaha untuk kita nanti di warung sembako ya. Ini sangat laris banget, setiap hari pasti laku teman-teman ya. Yang kesembilan adalah peluang usaha di warung sembako yang sangat laris manis, itu adalah perlengkapan bayi teman-teman. Saat ini berbagai macam pampers ya tersedia di agen-agen. Ini pun menyesuaikan dengan kebutuhan para pelanggan ya. Kita misalnya kita contoh ambil yang paling laris dulu, yang paling familiar dulu di kampung kita tuh biasanya menggunakan merek apa ya teman-teman. Misalnya pampersnya mereknya Moko-Moko ataupun Mami Poko ataupun Sweetie, ada juga yang merek Meris dan lain-lain teman-teman ya. Kita tinggal menyesuaikan, kita tinggal beli beberapa lembar, beberapa ukuran teman-teman ya. Ada yang ukuran paling kecil, ada juga ukuran paling besar seperti itu ya. Misalnya double XL gitu ya untuk beli paling besarnya. Siapkan beberapa renceng dulu ya. Ini satu kebutuhan pokok barang wajib juga teman-teman ya ini. Karena zaman sekarang tuh tidak ada bayi yang tidak menggunakan pampers, semuanya kayaknya pakai pampers deh ya teman-teman. Selain harganya lumayan murah dan efisien juga saat bepergian teman-teman ya.
Dan juga perlengkapan bayi lainnya itu adalah seperti kayu putih, minyak telon, dan bedak-bedak bayi seperti itu ya teman-teman. Itu pun sangat laris banget ya di warung sembako, dan kita harus punya juga di warung sembako ya. Ini juga sebagai peluang usaha untuk kita ya, penambah omset di warung sembako teman-teman ya. Dan juga kita siapkan beberapa macam pembalut ya untuk ibu-ibu teman-teman ya, pembalut yang ukurannya untuk siang hari, untuk malam hari kan macam-macam ya teman-teman, berbagai merek pula. Kita tinggal menyesuaikan saja dengan kebutuhan kita di warung ya. Ini pun sebagai peluang usaha kita teman-teman ya. Pasti ini akan laku teman-teman ya, barang-barang seperti ini. Dan selanjutnya peluang usaha di warung sembako adalah yang familiar, itu barang wajib juga, ini adalah beras teman-teman ya. Tapi kalau di perkotaan memang laku cepet ya beras ini teman-teman. Kita tinggal menyesuaikan aja dengan kebutuhan para pelanggan. Dari segi harganya pun kita bisa menyesuaikan ya, berbagai macam harga beras tuh banyak sekali di agen-agen beras gitu. Namun jika di perkampungan mungkin beras ini agak sedikit lambat ya, karena di kampung itu kebanyakan pada punya sawah teman-teman ya. Mungkin beras itu akan sedikit lama lakunya ya teman-teman, sedikit lambat gitu lakunya ya. Kita bisa menyesuaikan aja teman-teman ya. Jika memang banyak peminatnya kita bisa siapkan, jika tidak ada ya nggak usah, di skip aja beras ini ya. Untuk selanjutnya peluang usaha di warung sembako yaitu adalah gas LPG teman-teman. Gas LPG ini yang 3 kiloan sangat laris banget, setiap hari pasti laku ya. Namun jika di perkampungan mungkin banyak yang menggunakan, ada juga yang tidak ya, mereka menggunakan dapur mungkin ya, tungku gitu. Kalau di perkotaan tuh pasti setiap hari laku teman-teman ya gas LPG ini, terutama yang 3 kilo ya, cepet banget larisnya. Ke-12 adalah barang-barang yang sangat laku ya, ini juga sebagai peluang kita di warung sembako, itu adalah pulsa teman-teman. Sekarang tuh zamannya sosial media ya, pasti semuanya menggunakan pulsa teman-teman, entah itu pulsa biasa ataupun pulsa internet gitu ya. Pasti sekarang tuh laku banget ya teman-teman. Setiap warung sudah tidak aneh lagi, sekarang tuh pasti menyediakan barang pulsa ini teman-teman. Ini sebagai tambahan omset juga di warung sembako ya, ataupun sebagai peluang juga untuk usaha kita ya teman-teman. Peluang tambahan usaha ya, seperti menjual voucher ataupun voucher apa aja teman-teman ya, kita bisa jual. Ini kan modalnya lumayan besar ya, seperti modal rokok gitu teman-teman ya. Keuntungan sedikit tapi ini perputarannya sangat cepat. Pulsa ini kita bisa menyediakan untuk berbagai kebutuhannya, misalnya untuk isi token listrik ataupun pembayaran BPJS dan lain-lain teman-teman ya. Ini bisa kita siapkan juga jual pulsa ya, ini untuk melengkapi juga ya, untuk sebagai peluang usaha di warung sembako. Begitulah ya teman-teman sharing saya kali ini, beberapa barang peluang usaha untuk kita di warung sembako ataupun yang baru memulai mau usaha warung sembako ya. Itulah contoh-contoh barang-barang yang setiap hari laku, dan ini sebagai peluang usaha juga untuk kita ya. Dan semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.